Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Wahyu Widyono Fitri, mahasiswa Teknik Sipil dengan nomor induk mahasiswa 2564641. Di sini saya akan memaparkan mengenai studi kasus perencanaan dan pengembangan pada Bandar Udara Internasional Jenderal Ahmad Yani Semarang. Untuk latar belakang, yang pertama, mobilitas untuk mendukung pergerakan penumpang dan distribusi barang, di mana bandar udara merupakan prasarana penting untuk mobilitas manusia dan distribusi barang. Yang kedua, ekonomi menjadi simpul pertumbuhan ekonomi regional. Yang ketiga, sistem yang terbagi atas komponen airside dan landside, di mana komponen utama meliputi airside yaitu runway, taxiway, apron, sedangkan untuk landside terdapat terminal, parkir, akses, dan fasilitas pendukung. Yang keempat, pengembangan meningkatkan kapasitas, keselamatan, pelayanan, dan keberlanjutan. Untuk perencanaan harus memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk Bandar Ahmad Yani dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan. Pengembangan mencakup terminal baru, apron, exit taxiway, infrastruktur lahan atau jalan akses, dan bangunan operasional. Untuk rumusan masalah, bagaimana perencanaan, pengembangan, dan keterkaitan fasilitas bandar udara pada Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang. Untuk manfaatnya, memperkuat penerapan teori teknik sipil serta mendukung pengelolaan infrastruktur berkelanjutan. Untuk ruang lingkup dan komponen, di mana terdapat ada dua, yaitu airside, sisi udara, yang mencakup runway, taxiway, apron, marka, dan fasilitas keselamatan. Yang kedua, terdapat landside, yaitu sisi darat, di mana terdapat terminal, akses, parkir, serta fasilitas penumpang. Pada paparan ini akan menganalisis untuk tata letak airside, drainase, perkerasan, terminal, dan dampak lingkungan. Untuk latar belakang dan tujuan pengembangan pada Bandar Udara Jenderal Ahmad Yani Semarang, perkembangan pesat aktivitas ekonomi, pariwisata, dan sosial di Jawa Tengah, mendorong peningkatan kebutuhan transportasi udara. Hal ini menuntut pengembangan Jenderal Ahmad Yani untuk meningkatkan kapasitas, kualitas pelayanan, serta memenuhi aspek keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan. Untuk tujuan utama dari paparan ini, yang pertama menganalisis tata letak fasilitas sisi udara, yaitu runway, taxiway, apron. Yang kedua, menganalisis kebutuhan sistem drainase. Yang ketiga, menganalisis konsep perencanaan perkerasan. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan fasilitas terminal. Yang terakhir, mengidentifikasi dampak lingkungan dan upaya penanganannya. Untuk tinjauan pustaka, di mana yang pertama ada bandar udara, yaitu sistem fasilitas untuk operasional penerbangan dan pelayanan penumpang. Yang kedua ada runway, yaitu fasilitas lepas landas dan pendaratan pesawat. Yang ketiga ada taxiway, yaitu jalur pergerakan pesawat menuju runway dan apron. Yang terakhir apron, yaitu area parkir, bongkar muat, dan pelayanan pesawat. Untuk komponen utama sisi udara atau airside. Untuk fasilitas sisi udara adalah jantung operasional bandara yang berhubungan langsung dengan pergerakan pesawat. Analisis mencakup tiga komponen krusial. Yang pertama, ada runway, yaitu landasan pacu. Merupakan fasilitas utama untuk lepas landas dan pendaratan, di mana pada bandara ini memiliki panjang 2.560 meter dan lebar 45 meter dengan arah operasi 13/31, mampu melayani pesawat sekelas Boeing 737-900 ER. Untuk
Taxiway atau jalan penghubung merupakan jalur untuk pergerakan pesawat dari runway ke apron atau sebaliknya. Keberadaan exit taxiway meningkatkan efisiensi penggunaan runway dengan mempercepat waktu keluar pesawat setelah mendarat. Yang ketiga ada apron atau pelataran pesawat, yaitu area parkir pesawat untuk pelayanan darat seperti naik atau turun penumpang, pengisian bahan bakar, dan bongkar muat bagasi. Pada bandara ini memiliki luas 72.522 meter persegi dengan kapasitas 12 pesawat, yaitu 2 wide body dan 10 narrow body. Eh, ini untuk keterkaitan airside, di mana terdapat runway, lalu taxiway yang berada di tengah-tengah antara penghubung antara runway dan apron. Dan yang terakhir adalah apron. Untuk exit taxiway mempelajari pergerakan pesawat. Seluruh fasilitas harus direncanakan sebagai satu sistem. Selanjutnya, peningkatan kapasitas terminal penumpang. Terminal baru yang diresmikan pada 7 Juni 2018 secara drastis meningkatkan kapasitas dan kenyamanan bandara, mengubahnya menjadi salah satu bandara termodern di Indonesia. Untuk terminal lama, dengan luas 6.708 meter persegi dengan kapasitas 800.000 penumpang per tahun dengan fasilitas terbatas. Lalu ditingkatkan menjadi terminal baru dengan luas 58.652 meter persegi dengan kapasitas 60 juta penumpang per tahun dengan fasilitas modern yaitu 30 counter check-in dan 3 garbarata. Untuk fasilitas pendukung terminal, di mana untuk sirkulasi terdapat 8 eskalator, 8 elevator, dan 2 travelator. Untuk pelayanan dasar, terdapat 11 titik toilet, musola, nursery room, smoking area. Untuk layanan tambahan, terdapat internet corner, ATM, lost and found. Dan terakhir, untuk komersial, terdapat retail dan food and beverage. Untuk sistem drainase dan perencanaan perkerasan pada Bandara Ahmad Yani Semarang. Untuk drainase, karena area perkerasan yang sangat luas, sistem drainase dirancang untuk mencegah genangan. Sistem ini memadukan antara gravitasi dan pompa, didukung oleh jaringan saluran dan kolam detensi, dan diintegrasi ke Sungai Siangkar untuk mengantisipasi debit puncak dan drop atau pasang laut. Untuk struktur perkerasan, runway menggunakan perkerasan lentur atau aspal. Analisis teknik menunjukkan kebutuhan tebal total perkerasan antara 66 cm hingga 132,8 cm, tergantung metode dan asumsi beban pesawat. Misal, pada pesawat Boeing 737-900ER untuk memastikan kekuatan dan durabilitas. Eh, yang paling atas terdapat lapisan permukaan, yaitu aspal ACWC pada tebal 6-10 cm. Yang kedua terdapat lapisan pondasi atas, base course, dengan tebal 20-30 cm, crush aggregate. Yang ketiga ada lapisan pondasi bawah, subbase course, dengan tebal 30-60 cm yang menggunakan gravel atau sirto. Yang paling bawah terdapat tanah dasar subgrade dengan tebal bervariasi, tanah yang dipadatkan. Ini untuk sistem drainase pada bandar udara. Untuk komponen saluran terbagi menjadi saluran primer, sekunder, dan tersier yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan dari kawasan.
Untuk pengendali air, memanfaatkan kolam detensi, pompa, atau polder sebagai sarana penampung dan mengatur debit air sementara. Lalu untuk yang terakhir, muara akhir. Aliran air pada sistem ini diarahkan menuju badan air penerima, yaitu muara Sungai Siangkar. Untuk perkerasan runway, taxiway, dan apron. Untuk perkerasan lentur menggunakan aspal dengan ketebalan desain bergantung metode dan beban pesawat, di mana untuk batas bawah ketebalan minimum sebesar 66 cm. Yang kedua, untuk FAA standar 1 ketebalan desain sebesar 86,4 cm. Untuk FAA standar 2 dengan ketebalan 99 cm. Untuk perhitungan ACN atau PCN kritis, ketebalan maksimum atau kritis sebesar 132,8 cm. Selanjutnya, dampak lingkungan dan mitigasi. Pengembangan dan operasional bandara menimbulkan berbagai dampak lingkungan yang memerlukan strategi pengelolaan yang cermat. Yang pertama, kebisingan pesawat. Dampak utama pada permukiman sekitar. Mitigasi dilakukan melalui pengaturan tata guna lahan dan prosedur penerbangan. Yang kedua, kualitas udara, emisi dari mesin pesawat dan kendaraan. Untuk mitigasinya, melalui efisiensi operasional dan promosi kendaraan rendah emisi. Yang ketiga, limpasan air permukaan. Potensi pencemaran dari minyak atau bahan bakar di apron. Untuk mitigasi dengan sistem drainase yang dilengkapi unit pengolahan kualitas air. Yang keempat, tata guna lahan. Potensi konflik dengan masyarakat untuk mitigasi melalui pengendalian bangunan di sekitar bandara untuk keselamatan penerbangan. Untuk kesimpulan pada paparan ini, berdasarkan analisis pengembangan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani merupakan proyek rekayasa kompleks yang berhasil mengintegrasikan berbagai fasilitas untuk meningkatkan kelancaran, kapasitas, dan keselamatan penerbangan. Yang pertama, hubungan efisien antara runway, taxiway, dan apron adalah kunci kelancaran pergerakan pesawat. Yang kedua, sistem drainase terpadu sangat vital untuk mengatasi limpasan air hujan dan mencegah genangan. Yang ketiga, struktur perkerasan harus dirancang untuk menahan beban pesawat rencana dan memerlukan pemeliharaan berkala. Yang keempat, pengembangan terminal baru secara signifikan telah meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penumpang. Yang terakhir, pengelolaan dampak lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari pengembangan bandara yang berkelanjutan. Sekian paparan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan minta maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.